Walau bagaimanapun juga, Bagus tetap mengedepankan kehormatan kedua orang tuanya. Ia dididik menjadi pria sejati yang taat akan aturan yang telah dijalankannya. Hatinya sudah terbentuk menjadi seorang satria sejak dini. Hal ini dikarenakan didikan dari kedua orang tuanya yang begitu menjunjung tinggi kehormatan serta sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Bi Imah sewaktu mengasuhnya di waktu kecil. Sesampainya di rumah Dini, Bagus mematikan mesin mobilnya. Suara derungan dari mobil tersebut membuat kedua orang tua Dini segera keluar dari rumahnya untuk menyambut calon mantu tercintanya. Bagus dan Dini pun keluar dari mobil. Mereka berdua menerima sambutan hangat dari kedua orang tua Dini, yaitu Pak Terjo dan Ibu Sri. "Assalamualaikum," ucap Dini. "Waalaikumsalam. Kalian sudah pulang toh? Bapak dan Ibu kira kalian akan lama jalan-jalannya." Ucap Pak Terjo. "Enggak lah, Pak. Kan kami berdua sebentar lagi akan menikah. Jadi, kami lebih memilih untuk jalan-jalan di sekitaran desa aja, sekaligus mengantarkan Dini ke Bi Imah." Jelas Bagus. "Oh begitu. Bi Imah sehat?" tanya Pak Terjo. "Alhamdulillah beliau sehat, Pak." "Oh iya. Karena sudah sore, Bagus mau langsung pulang ya, Pak Bu?" Ucap Bagus. "Loh, Den Bagus, gak mau mampir dan makan kolak singkong buatan ibu mertuamu dulu?" Ucap Pak Terjo dengan candaan khasnya. "Haduh Bapak, bisa aja. Kebetulan Ibu sama Bapak di rumah udah nunggu. Malam ini kami mau membahas terkait dengan pernikahan. Jadi, aku mau cepet-cepet semuanya dibereskan." Jelas Bagus mendengar kalimat tersebut. Hati Pak Terjo dan Ibu Sri menjadi terenyuh. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika calon mantunya benar-benar mempersiapkan semuanya seorang diri. Sedangkan Pak Terjo dan Ibu Sri, mereka berdua hanya bisa memberikan doa dan bantuan lainnya yang mungkin tidak seperti layaknya keluarga Bagus yang memiliki segalanya untuk dipersiapkan. "Nak, sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang banyak ya, Nak. Kami tidak menyangka sebentar lagi derajat kami akan diangkat oleh Tuhan melalui pernikahan kalian berdua. Semoga selama pernikahan berlangsung tidak ada kendala dan gangguan aneh-aneh." "Amin, Pak, Bu." Bagus minta doanya. "Semoga putri Bapak dan Ibu gak ngambekan terus ya." Canda Bagus. Dini pun langsung mencubit perut Bagus dan sontak saja Bagus langsung berteriak sembari tertawa kegirangan. Mereka semua pun tertawa dengan hal kecil seperti ini. Benar-benar kebahagiaan yang diciptakan oleh diri sendiri. Mereka semua berhasil memberikan kebahagiaan yang layak untuk bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Selesai berpamitan dengan Pak Tejo dan Ibu Sri, Bagus pun segera memasuki mobil antiknya. Ia kemudian sejenak membuka jendela hanya untuk melihat wajah cantik calon istrinya, Dini. Seketika, Dini memperlihatkan senyuman indahnya seperti layaknya bulan purnama yang memiliki keindahan sinarnya. "Aku pulang dulu ya." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah Dini dan menuju ke sebuah desa yang bernama Tejo Kromo. Desa Tejo Kromo adalah desa yang sejahtera. Dilihat dari tempatnya yang berada di bagian atas, Desa Tejo Kromo diberkati dengan tanah yang subur dan warganya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai peternak, tukang kayu, petani, bahkan banyak dari mereka memiliki dan memilih untuk menjadi pengusaha kain. Namun, di Desa Tejo Kromo, hampir semua orang mengenal Bagus. Orang-orang mengenalnya karena termasuk anak semata wayang dari bos kayu terbesar di desa tersebut.
kedua orang tua Bagus juga memiliki banyak pekerjaan yang salah satunya adalah sebagai pengatur pernikahan di sebuah tempat. Tidak heran jika saat musim nikah tiba, keluarga Bagus akan sangat sibuk untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan pernikahan. Sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh Bagus, Bi Imah adalah orang yang sangat penting di keluarganya. Berkat Bi Imah, kedua orang tua Bagus memiliki usaha tambahan dan menjadikannya sebagai orang tersukses di desa Tejo Kromo. Namun berbeda dengan apa yang sudah terjadi dan selalu terdengar di masyarakat, keluarga dari Bagus tidak hanya dikenal dengan hal-hal baik saja. Ada satu aib yang sangat populer di desa Tejo Kromo terkait dengan keluarga Bagus. Warga desa telah mengetahui kegagalan Bagus dalam membangun keluarga. Bagus sudah 2 kali gagal membangun keluarga karena setiap kali dirinya menikah, istri yang dinikahinya langsung meninggal dunia. Dan itu biasanya terjadi setelah beberapa hari pernikahannya berlangsung. Tidak heran jika orang-orang menyebut Bagus sebagai duda muda di desanya. Oleh sebab itulah, kedewasaan dari Bagus tidak diragukan lagi. Dia mampu membuat para wanita yang dicintainya luluh dengan apa yang dia lakukan. Rumor yang buruk di keluarga Bagus ternyata hanya diketahui oleh sebagian orang. Mereka yang mengetahui hal tersebut biasanya orang-orang yang berasal dari keluarga korban atau mantan istri Bagus. Lalu tersebar ke beberapa penjuru warga hanya untuk memberikan kepercayaan terkait dengan hal aneh yang dianut oleh keluarga Bagus sendiri. Namun, rumor yang dibagikan oleh para warga tidak diindahkan oleh orang-orang yang tetap memuja dan memuji keluarga Bagus. Mereka juga yang sudah berkecimpung dalam pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua Bagus tidak akan mempercayai rumor kotor yang disebarkan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai keluarga Bagus. Mobil terhenti di sebuah rumah mewah yang berada di tengah-tengah desa. Rumah yang dibangun di atas tanah yang sangat subur itu memiliki banyak sekali tanaman di depannya. Gerbang rumah yang menjulang tinggi hingga terdapat beberapa orang yang sering berlalu lalang karena memiliki urusan dengan kedua orang tuanya tampak menundukkan kepalanya ketika Bagus mendatangi rumah. "Den Bagus datang," ucap salah seorang menundukkan kepalanya di saat mobil Bagus mulai memasuki gerbang rumah. Dari dalam rumah, keluar seorang wanita dengan rambut yang disanggul dan berjalan layaknya seorang putri. Dia adalah ibu dari Bagus yang bernama Ning Putri Melati. Orang-orang memanggilnya sebagai Bunda Melati. Hal ini dikarenakan Bunda Melati layaknya seorang ibu dari orang-orang warga desa Tejo Kromo. Dia sangat peduli dengan keluhan yang disampaikan oleh banyak warga. Dia juga tidak segan untuk membantu para warga untuk segera menikah dengan pembiayaan merias pengantin yang sangat murah meriah. Akan tetapi, kejadian-kejadian aneh biasanya terjadi saat para warga yang menikah dengan tawaran yang sangat menarik dari Bunda Melati. Biasanya, para pengantin yang mendapatkan tawaran tersebut beberapa hari setelahnya akan jatuh sakit. Bunda Melati berjalan menuju Bagus yang baru saja turun dari mobilnya. Bagus yang mengetahui kedatangan bundanya, ia pun menundukkan pandangannya sebagai tanda hormat kepada orang tuanya. "Bunda, kamu yakin akan menikah dengan putri petani itu?" tanya Bunda Melati. Bagus hanya terdiam. Di hadapan ibunya, nyalinya menjadi ciut. Ia seakan tidak berani mengatakan apapun tatkala sudah berhadapan dengan ibunya sendiri. Yang Bagus rasakan, ibunya seperti memiliki aura khusus yang membuat orang-orang menunduk tanpa diminta. Karena itulah, pantas para warga yang ada di desa Tejo Kromo sangat menghormati Bunda Melati. Wibawa yang dimilikinya membuat para warga sangat ketakutan saat dirinya sudah berada dekat dengan Bunda Melati. Sebentar lagi, bunga melati bermekaran. Musim nikah akan tiba. Dan kamu berada di musim nikah. Semoga
sisir yang nantinya diberikan oleh Bi Imah kepada calon istrimu bukanlah sisir yang nantinya menjadi perhitungan selanjutnya. Jelas Bunda Melati, Bagus pun langsung merendahkan tubuhnya hingga tubuhnya hampir bersujud dan mencium kedua kaki ibunya tersebut. Bagus seperti menolak dengan apa yang menjadi tawaran ibunya terhadap calon istrinya. Bagus mohon, Bunda, tolong jangan berikan sisir yang bercampur serbuk bunga melati. Sudah 2 kali aku gagal membangun keluarga. Apakah Bunda tega dengan Bagus? Bagus mohon kepada ibunya untuk tidak memberikan sisir bercampur serbuk melati kepada calon istrinya. Dia tahu sisir yang dimaksud bukanlah sisir biasa. Dan bunga melati yang diberikan oleh Bi Imah juga bukanlah sembarang bunga melati pada umumnya. Bunda Melati pun merendahkan tubuhnya sembari mengelus rambut anak tunggalnya itu. Aku tidak yakin kamu akan membangun keluarga, anakku. Jangan lupakan janji yang sudah dibuat oleh keluarga kita. Bunda Melati pergi meninggalkan Bagus yang masih menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah itu. Tidak berselang lama, kedua mata Bagus meneteskan air mata. Ia begitu merasakan kesedihan yang tiada tara tatkala ibunya mengatakan hal tersebut kepadanya. Seperti ada luka lama yang dirasakan oleh Bagus, sisir dan melati adalah sebuah musuh utama dan yang tidak ingin ia temui lagi dalam hidup. Karena kedua istrinya juga meninggal karena hal tersebut. Oleh sebab itu, Bagus tidak ingin semuanya terjadi. Ia ingin melepaskan semuanya dan tidak lagi terikat dengan ajaran sesat yang diajarkan pendahulunya yang kini menjatuhkan ketakutan dan kutukan itu kepada dirinya. 6 hari sebelum pesta pernikahan pagi hari yang indah, Dini sudah membantu kedua orang tuanya untuk pergi ke sawah. Seperti biasa, sebelum dirinya pergi ke sawah, Dini selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Bi Imah, yaitu memakan 1 buah bunga melati dan menyisiri rambutnya di kala pagi. Siang dan sore, Bi Imah melarang kepada Dini untuk memakan bunga dan menyisiri rambutnya di malam hari. Entah karena ada pantangan khusus atau yang lainnya, menurut Bi Imah, hal yang nantinya akan terjadi adalah sebuah kekacauan dalam hidupnya. Namun, kalimat yang masih membuat Dini terngiang-ngiang hingga saat itu adalah perkataan dari Cici yang memberikan alasan tidak masuk akal terkait dengan larangan tersebut. Cici mengatakan, jika nantinya Dini melanggar pantangan tersebut, Dini akan dihadiri oleh demit pengantin yang akan menerornya setiap hari. Sembari bercermin, Dini kemudian memakan 1 buah kembang melati sembari menyisiri rambutnya dengan halus. Perpaduan rasa sepat dan sedikit manis dengan aroma harum dan khusus dari bunga melati tersebut membuat Dini merasa melayang olehnya. Setelah memakan kembang melati dan menyisiri rambutnya, Dini kemudian keluar dari kamarnya dan membantu kedua orang tuanya yang sudah berada di sawah. Kehidupannya yang sederhana membuat Dini tidak melupakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh keluarganya. Teruntuk di mana dirinya akan menikah nanti, Dini diharapkan dapat memegang semua amanah yang telah diberikan oleh keluarganya. Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi menyadari bahwa bulan pernikahan akan jatuh sebentar lagi. Mereka berdua seperti sudah siap untuk menghadapi hal-hal yang sudah biasa hadapi, seperti melakukan pemandian terhadap para mayit yang nantinya berguguran tepat di bulan pernikahan. Bu, sebentar lagi akan memasuki bulan pernikahan. Bulan yang penuh dengan kematian. Jelas Pak Sumardi Ibu tahu, Pak. Apakah ini ada kaitannya dengan rumor-rumor yang telah beredar? Pertanyaan dari Ibu Sumi cukup membuat Pak Sumardi terdiam. Mereka berdua bahkan tidak ingin turut campur terhadap rumor-rumor yang beredar di sekitaran warga terkait penyebab kematian para pengantin yang disebabkan oleh satu hal, yaitu tawaran yang biasa diberikan oleh Bunda Melati kepada para warganya agar cepat menikah. Desa ini benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang notabene memiliki kekuatan tertentu.
Jika memang rumor yang beredar itu terjadi, kemungkinan besar kita harus mencari inti dari permasalahannya. Ibu Sumi masih belum melupakan jenazah yang meninggalkan saat dirinya masih dalam keadaan pengantin. Setelah dirinya dan Pak Sumardi telusuri, ternyata jenazah wanita tersebut adalah istri dari seorang anak terkenal di desa Terjo Kromo yang bernama Bagus. Dan keluarga dari wanita tersebut terus menuntut keadilan kepada keluarga Bagus, namun semuanya tampak sia-sia. Karena itulah, mereka menyebarkan rumor kepada warga lainnya untuk memberikan penjelasan terkait kematian aneh yang dialami anaknya sendiri. Namanya Kusumawati. Dia adalah korban ke-8 terhitung semenjak kita memandikan jenazah yang hampir semuanya pengantin. Ke-8 jenazah tersebut benar-benar dirias oleh satu orang yang sama, yaitu perias pengantin pribadi dari keluarga orang terkenal di desa ini karena kekayaannya. Jelas Ibu Sumi ketika Ibu Sumi menyebutkan nama Biimah, dadanya begitu sesak dan jantungnya berdegup kencang. Ibu Sumi seperti menaruh kecurigaan yang sangat besar kepada salah seorang warga desa yang sejak dulu bekerja di keluarga Bagus ini. Seakan menjadi gambaran terbaru dari Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Mereka berdua pun mengunjungi rumah korban ke-8 yang bernama Kusumawati. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada korban ke-8 ini. Keinginan mereka hanyalah satu. Sebelum musim pernikahan tiba, mereka berdua bisa menghentikan ini semua dengan mengaitkan beberapa pihak. Jika tidak, maka korban-korban selanjutnya akan berguguran. Keberadaan rumah Kusumawati, dalam kurung, korban ke-8 dari pengantin, Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengunjungi rumah keluarga Kusumawati. Seperti biasa, kedatangan mereka berdua benar-benar sangat ditakuti oleh para warga. Setiap kali Pak Sumardi dan Ibu Sumi mendatangi rumah warga, itu menandakan telah terjadinya kematian dari salah satu anggota keluarga. Namun, berbeda untuk kali ini. Kedatangan dari Pak Sumardi dan Ibu Sumi benar-benar menginginkan titik terang terkait dengan 1 tahun setelah kematian dari Kusumawati. Saat mereka tiba di rumah keluarga Kusumawati, seorang pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah Kusumawati menyambut kedatangan keduanya. Pak Sumardi, Ibu Sumi, ada apa ya? Apakah ada kabar dari desa jika salah satu keluarga kami ada yang meninggal dunia? Tanya pria tersebut. Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya tersenyum. Tidak berselang lama, anggota keluarga lainnya juga mulai keluar secara bersamaan. Mereka semua menyambut kedatangan Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang tidak seperti biasanya mengunjungi rumah warga kecuali jika memang ada tugas dari desa untuk memandikan jenazah. Pak Sumardi, Ibu Sumi, tumben kalian berdua mengunjungi rumah kami. Apa ada sesuatu hal yang memang terjadi kepada keluarga kami? Tanya orang tua Kusumawati. Tidak, Pak, Bu. Kami berdua ingin bersilaturahmi saja. Semestinya, setelah 1 tahun kita mendapatkan sebuah kasus yang aneh dalam sejarah pemandian jenazah di hidup kami ingin menanyakan banyak hal. Sebelumnya, pria muda ini bernama siapa? Tanya Ibu Sumi. Pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah Kusumawati pun terkejut saat dirinya menjadi pembahasan pertama dalam obrolan yang disajikan oleh Pak Sumardi dan keluarganya. Nama saya Jeka Kusuma, Bu. Ibu Sumi hanya tersenyum. Ia kemudian kembali menatap ke arah orang tua almarhumah Kusumawati dengan tatapan yang serius tapi sedikit santai. Dia bernama Jeka, Bu. Dia anak yang paling bungsu dari keluarga kami. Semenjak kematian Kusumawati, kami berdua benar-benar dalam keadaan yang menderita. Jelas orang tua Kusumawati. Kalau boleh tahu, apakah benar Kusumawati dulunya dipersunting oleh anak dari bos kayu di desa ini? Namanya kalau tidak salah benar, dia adalah anak iblis. Dia keparat dan bajingan di desa ini. Bagus Pramulyo Hantoro.
Dia sengaja menyunting putri kami hanya untuk ambisi orang tuanya. Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dengan sumpah serapah yang keluar dari mulut Bapak dari Kusumawati. Bahkan, dia juga telah menyimpulkan bahwa kematian anaknya hanya dipergunakan untuk keperluan pribadi keluarga Bagus. Ambisi orang tuanya. Pak Sumardi dan Ibu Sumi belum tahu tentang rumor dari para korban pengantin di desa Tejo Kromo ini. Perias dari keluarganya memiliki ingon-ingon dalam kurung peliharaan. Sebenarnya, yang dimaksud oleh bapaknya Kusumawati adalah peliharaan yang tidak tampak dalam kurung gaib. Biasanya, orang yang memiliki peliharaan harus siap juga untuk pemberian makan yang bertujuan sebagai salah satu syarat agar peliharaan tersebut tetap terikat dan terkekang dengan kehendak yang diinginkan tuannya. Sebelum Kusumawati dipersunting, 7 hari sebelumnya, dia selalu disuruh oleh orang tua Bagus ini untuk mengunjungi ke rumah salah satu perias pengantin pribadinya. Lalu, Wati, dalam kurung sebutan untuk Kusumawati, diberi satu kresek hitam berisi kembang melati dan sisir khusus yang hanya boleh digunakan olehnya. Kembang melati dan sisir. Benar. Ada yang aneh saat itu. Wati hanya boleh memakannya di kala waktu pagi, siang, dan sore. Dia tidak boleh memakan atau menyisiri rambut di malam hari. Katanya, jika nanti melanggar pantangan tersebut, maka demit manten dalam kurung demit pengantin akan mendatanginya. Dek, Ibu Sumi mengingat sesuatu. Dirinya dan Pak Sumardi saling menatap satu sama lain. Sepertinya, keduanya mengetahui bentukan dari demit pengantin yang dimaksud oleh bapaknya Wati ini. Di hari ke-6, saat dimana Wati ingin sholat, dirinya mengaku melihat kejadian aneh di kamar mandi tatkala ingin mengambil air wudhu. Wati mendapati banyak kembang melati yang berjatuhan di lantai. Lalu, dia juga menemukan sisir yang sama di kamar mandi. Akan tetapi, tiba saat di mana dirinya mengambil satu persatu kembang melati yang berada di lantai. Tiba-tiba Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat serius mendengarkan cerita sebelum kematian Kusumawati dan penyebab tubuhnya menjadi menekuk seperti orang yang sedang kedinginan. Demit manten itu menghampiri Wati hingga merasuki dan bersemayam di tubuhnya selama pernikahan tiba. Jadi, saat pernikahan tiba, yang dinikahinya bukanlah si Wati, melainkan, tanya Ibu Sumi dengan penuh penasaran ingon-ingon yang dimiliki perias pengantin tersebut. Dan ternyata, semuanya atas suruhan dari keluarga Bagus.